warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Ainul Farah dengan NIM 202033152, mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas C semester 4. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pembelajaran itu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Apabila ketiga unsur ini tidak lengkap, tidak dapat dikatakan sebagai suatu pembelajaran. Misalnya, ada seorang pendidik, namun tidak ada peserta didik dan juga sumber belajar. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri adalah mendapatkan pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Jadi, setelah peserta didik mengikuti suatu pembelajaran, diharapkan dapat menerima ilmu yang telah diberikan oleh pendidik sehingga dapat diserap dan juga memiliki skill dan juga akademik dalam pembelajaran. Selanjutnya, sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan dalam pembelajaran, seperti materi, buku, LKS, paket, googling, dan lain sebagainya. Sumber belajar dapat meliputi manusia, alat, bahan, aktivitas, dan lingkungan. Kesemuanya dapat digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, apabila siswa belajar harus didampingi dengan sumber belajar, apalagi khususnya untuk anak SD. Karena anak SD proses berpikirnya masih konkret, hanya yang nyata-nyata saja. Manfaat dari sumber belajar sendiri adalah pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret pada peserta didik. Konkret yang dimaksud adalah nyata. Apa yang dilihat itulah yang dimasukkan ke dalam otaknya. Yang kedua, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Yang keempat, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan. Yang kelima, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Maksud dari kalimat ini adalah siswa mampu mengerjakan sesuatu secara individu tanpa menggantungkan kepada orang lain. Yang keenam, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah memantapkan pembelajaran. Selanjutnya, ada media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran. Tujuan dari penggunaan media pembelajaran menurut Lestari, Aryani, dan Asyadi adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik dan menyenangkan, serta tidak membosankan bagi peserta didik. Selanjutnya, yaitu ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada media audio, yaitu media pembelajaran yang disampaikan melalui suara, seperti musik, radio, handphone,
tape recorder, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media visual, yaitu media pembelajaran yang disampaikan melalui gambar, seperti menampilkan gambar-gambar baik di kertas maupun proyektor atau peta, globe, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu media pembelajaran yang disampaikan melalui suara dan gambar, seperti penayangan film edukasi di proyektor pada kelas. Media audiovisual ini adalah media pembelajaran paling menarik bagi siswa, khususnya adalah siswa anak SD. Selanjutnya, seperti apa sih media pembelajaran yang baik itu? Menurut Vernon A. Magnussen, media pembelajaran yang baik adalah 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Ini mengapa? Pepatah mengatakan bahwa guru itu digugulan ditiru, karena segala perkataan, perbuatan, atau tingkah laku dari guru akan ditiru oleh siswanya. Ini mengapa? Siswa yang baik adalah cerminan dari guru yang baik pula. Selanjutnya, mengapa harus ada media pembelajaran? Mengapa harus ada? Alasan yang pertama adalah menghindari verbalisme. Verbalisme adalah siswa hanya mampu mengatakan sebuah kata tanpa mengetahui makna atau arti yang telah diucapkannya tadi. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar. Yang keempat, peserta didik dapat belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuan, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Yang kelima, guru merupakan fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya adalah guru bukan hanya mengajar, tetapi peran guru dalam menghidupkan gairah belajar, mengkondusifkan kelas, menjaga agar siswanya aman dan tentram, juga merupakan kunci dari keberhasilan belajar siswanya. Kesimpulan materi pada pembelajaran kita kali ini adalah bahwa pembelajaran harus memiliki sumber belajar yang mampu dikemas ke dalam media pembelajaran itu, sehingga bahan ajar yang diberikan kepada siswa dapat menarik dan menyenangkan siswanya, sehingga siswa tidak merasa bosan dan monoton. Sekian penjelasan materi konsep dasar sumber dan media pembelajaran pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.